Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ekawati, guru SMA Negeri 4 Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang fluida. Kompetensi dasar di sini yaitu kompetensi dasar 3.3 dan 3.4. 3.3 itu menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari, dan 3.4-nya menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Sebelum kita belajar materi fisikanya, baiknya kita kenal dulu sejarah dari para tokoh fisika agar memotivasi kita untuk bisa tekun belajar kerja keras, disiplin seperti mereka sehingga menjadi orang yang berguna bagi banyak umat di dunia. Baiklah, Archimedes itu berasal dari Cirasusa sekitar 287 sebelum Masehi sampai 212 sebelum Masehi. Ia adalah ahli matematika dan penemu dari Yunani yang terkenal. Ia belajar di kota Alexandria, Mesir. Pada waktu itu yang menjadi raja Cirasusa adalah Hieron II, sahabat dari Archimedes. Archimedes sendiri adalah seorang matematikawan, astronom, filsuf, fisikawan, dan insinyur berbangsa Yunani. Ia dibunuh oleh prajurit Romawi pada penjarahan kota Cirasusa. Meskipun ada perintah dari jenderal Romawi Marcellus bahwa ia tidak boleh dilukai. Sebagian sejarawan matematika memandangnya sebagai salah satu matematikawan terbesar sejarah, mungkin bersama-sama dengan Newton dan Gauss. Pada suatu hari, Archimedes diminta Raja Hieron II untuk menyelidiki apakah mahkota emasnya dicampuri perak atau tidak. Archimedes memikirkan masalah ini dengan sungguh-sungguh, sehingga ia merasa sangat letih dan menceburkan dirinya dalam bak mandi penuh dengan air. Lalu ia memperhatikan ada air yang tumpah ke lantai, dan seketika itu pula ia menemukan jawabannya. Lalu ia membuat hukum Archimedes. Dengan itu, ia membuktikan bahwa mahkota raja dicampuri dengan perak. Jadi, tukang yang membuatnya dihukum mati. Baiklah, kita masuk pada materi. Fluida itu adalah zat alir. Zat alir itu bisa zat cair ataupun zat gas. Jadi, yang mengalir itu tidak harus zat cair, tapi juga gas. Zat cair, ciri-cirinya, sifat-sifatnya itu molekul terikat secara longgar tapi berdekatan. Tekanan yang terjadi karena gravitasi. Tekanan terjadi secara tegak lurus bidang. Sedangkan gas itu molekulnya bergerak bebas dan saling bertumbukan. Tekanan akibat tumbukan antar molekul. Terus yang ketiga, tekanan terjadi tidak tegak lurus bidang. Perhatikan gambar di bawah ini. Itu ada zat padat, cair, dan gas. Jika molekul-molekulnya ibarat sebuah wadah diisi dengan molekul-molekul kayak gitu. Oke, setelah paham, kita lanjut ke tegangan permukaan. Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan zat cair untuk merenggang menjadi tegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Akibatnya, serangga atau laba-laba bisa berjalan di atas air, dan jarum atau silet dapat mengapung di air. Jadi, tegangan permukaan zat cair itu besarnya gaya yang dialami oleh tiap satuan panjang pada permukaan zat cair. Rumusnya gamma sama dengan F per L. Gamma itu adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. F itu adalah gaya yang menyinggung permukaan zat cair, satuannya Newton. Dan L adalah panjang, satuannya adalah meter. Ini alat sederhana untuk memperlihatkan adanya tegangan permukaan, dilukiskan pada gambar di samping. Bisa kalian perhatikan gambarnya. Nah, sekarang besarnya tegangan permukaan lapisan gelembung sabun yang terbentuk oleh gaya pada kawat adalah sebesar gamma sama dengan F per 2L. Ini nilai tegangan permukaan beberapa zat cair pada berbagai suhu. Ini bisa kalian baca ya. Oke, berikutnya meniskus dan kapilaritas. Meniskus yaitu gejala melengkungnya permukaan zat cair di dalam bejana akibat pengaruh kohesi dan adhesi zat cair dan benjananya. Oke, di SMP sebenarnya kita sudah belajar kohesi adalah gaya tarik-menarik
antar molekul yang sejenis, sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Oke, selanjutnya kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya fluida yang berada di dalam pipa kapiler. Nah, dibandingkan zat cair yang berada di luarnya akibat adanya pengaruh kohesi dan adhesi. Panjang naik atau turunnya zat cair itu disimbolkan dengan gamma. Dalam pipa kapiler dihitung dengan ini ya, Y sama dengan 2 gamma cos theta per Rho Gr, di mana gamma itu adalah tegangan permukaan zat cair, satuannya Newton per meter, theta adalah sudut kontaknya, Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per m pangkat 3, R adalah jari-jari penampang pipa, satuannya meter, G adalah percepatan gravitasi. Berikutnya adalah tekanan hidrostatik. Yang pertama tekanan. Tekanan itu gaya persatuan luas. Di SMP kalian sudah belajar P sama dengan F per A. P adalah tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat. F adalah lengan gaya, satuannya Newton. A adalah luas permukaan, satuannya meter persegi. Satuan tekanan dalam satuan internasional adalah Newton per meter persegi atau biasa ditulis dengan Pascal, disingkat nulisnya P besar A kecil. Untuk satuan tekanan udara digunakan satuan atmosfer, sentimeter raksa atau cmHg atau milibar MB. 1 milibar sama dengan 10 pangkat min 3 bar. 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. 1 atm sama dengan 76 cm raksa sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. 1 mmHg sama dengan 1 torr sama dengan 1,316 kali 10 pangkat min 3 atm sama dengan 133,3 Pascal. Berikutnya tekanan fluida. Tekanan fluida pada fluida statik atau fluida zat cair disebut dengan tekanan hidrostatik. Di zat cair itu, tekanan hidrostatik itu rumusnya adalah Rho GH, di mana P sama dengan tekanan hidrostatik, satuannya Newton per meter persegi, Rho massa jenis zat cair, satuannya kilogram per m pangkat 3, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, H adalah kedalaman zat cair, satuannya meter. Jika tekanan atmosfer di permukaan zat cair itu adalah PO, maka tekanan mutlak pada tempat atau titik yang berada pada kedalaman H adalah P sama dengan PO ditambah Rho GH. Sekarang gaya zat cair yang menekan alas bejana disebut dengan gaya hidrostatik, dimana kan P tadi sama dengan F per A, jadi F itu sama dengan P dikali A. Jadi kalau diuraikan P hidrostatik tadi kan Rho GH, jadi F sama dengan Rho GH dikali A. Hukum utama hidrostatik yaitu tekanan hidrostatik pada sembarang titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam satu jenis zat cair yang diam besarnya sama. Menurut hukum utama hidrostatika yaitu jadi kalau kalian lihat ini dalam posisi seimbang ya, misalnya ini air dimasukin minyak. Nah, jadinya seperti ini. Nah, di sini PA itu sama dengan PB, di mana Rho GH1 sama dengan Rho GH2. Jadi Rho X sama dengan H2 per H1 dikali dengan Rho-nya. G dengan G-nya dicoret ya, gravitasi kan nilainya sama. Keterangan PX itu adalah massa jenis zat cair X, nggak bisa apa saja, boleh air, alkohol, minyak, dan sebagainya. Satuannya kilogram per m pangkat 3. H1 tinggi zat cair X, satuannya meter. H2 adalah tinggi zat cair standar, satuannya meter. Rho sama dengan massa jenis zat cair standar air, standar biasanya itu air, satuannya kilogram per m pangkat 3. Sekarang alat ukur tekanan fluida. Perbedaan tekanan absurd P dan tekanan atmosfer P atm dinamakan tekanan gauge.
Tekanan absolut P diperoleh dari penjumlahan tekanan gauge dan tekanan atmosfer. P sama dengan P gauge ditambah P atm, di mana P sama dengan tekanan absolut pada tabung, satuannya Newton per meter persegi. P gauge adalah tekanan gauge, rumusnya Rho GH. P atm itu adalah tekanan atmosfer saat ini, satuannya Newton per meter persegi. Berikutnya hukum Pascal. Hukum Pascal itu berbunyi tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, tekanan pada kedua pipa penghisap di sini sama. Jadi rumusnya kan P tadi sama dengan F per A. Karena dia sama berarti P1 sama dengan P2. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F itu adalah gaya dan A itu adalah luas. Ini beberapa peralatan yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Pascal. Dongkrak hidrolik, ini adalah dongkrak hidrolik. Berikutnya ini adalah mesin pres atau tekanan hidrolik. Ini sering kalian lihat dalam kehidupan sehari. Ini adalah pengangkatan mobil hidrolik. Biasanya kalau kalian sedang cuci mobil kayak gitu, biasanya mobilnya diangkat pakai pengangkat mobil hidrolik. Yang keempat ini adalah rem hidrolik. Oke, hukum Archimedes. Yang pertama, gaya ke atas. Jika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida seluruhnya atau sebagian, benda tersebut akan mendapat gaya angkat ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Gaya ke atas pada benda di dalam zat cair adalah F sama dengan Rho GV, di mana F itu adalah gaya angkat, satuannya Newton. Rho itu adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per M pangkat 3. V itu adalah volume benda dalam fluida, satuannya M pangkat 3. Dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Pengaruh gaya ke atas pada benda. Nanti ada mengapung, melayang, dan tenggelam. Sebenarnya di SD pun kalian sudah belajar tentang konsep Archimedes. Mengapung itu syaratnya jika rho benda kurang dari rho zat cair dan gaya berat benda lebih kecil dari gaya ke atas zat cair pada benda. Melayang syaratnya jika rho benda sama dengan rho zat cair. Yang kedua, gaya berat benda sama dengan gaya ke atas zat cair pada benda. Terus tenggelam itu syaratnya jika rho benda lebih dari rho zat cair, dan berikutnya adalah gaya berat benda lebih besar dari gaya ke atas zat cair pada benda. Ini kira-kira kalau ada air, kalian masukkan telur, itu pasti tenggelam ya. Kalian tambahkan garam sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit kayak gitu, nanti telur akan terangkat, melayang kayak gitu. Semakin banyak garamnya, maka telur akan semakin ke atas. Jadi itu kenapa namanya apa kayak kapal besar itu bisanya di laut kayak gitu, karena kalau dia di sungai atau kayak gitu kan kadar garamnya lebih rendah daripada di laut. Jadi di laut itu lebih mudah untuk dia terapung. Nah, sekarang penerapan gaya apung. Contohnya kapal laut. Agar kapal laut selalu dalam keadaan normal, tidak tenggelam, maka garis kerja gaya di atas air harus melalui titik berat kapal. Contoh lagi, galangan kapal. Setelah kapal masuk dalam galangan, air laut dalam galangan dikeluarkan sehingga galangan terangkat. Yang berikutnya, balon udara. Balon diisi gas yang massa jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis udara. Jika gaya ke atas lebih besar daripada berat balon, balon akan terangkat. Berikutnya fluida ideal dan persamaan kontinuitas. Fluida ideal. Fluida ideal memiliki ciri-ciri. Yang pertama, fluida yang tidak compressible atau tidak mengalami perubahan volume karena tekanan. Yang kedua, mengalir tanpa gesekan, baik dari lapisan fluida di sekitarnya maupun dari dinding tempat yang dilaluinya. Yang ketiga, alirannya laminer, aliran fluida yang mengikuti garis air atau garis arus tertentu. Persamaan kontinuitas. Sekarang hubungan antara luas penampang dan kecepatan fluida pada pipa adalah Q sama dengan V per T.
persamaan kontinuitas itu adalah A1V1 sama dengan A2V2. V di sini adalah kecepatan. Harga A dikali V disebut dengan debit. Jadi debit itu Q sama dengan A dikali V. V di sini, V kecil ini adalah kecepatan, sedangkan V yang besar ini adalah V volume. Hukum Bernoulli, rumus persamaan Bernoulli-nya jadi P sama dengan setengah ru V kuadrat ditambah ru GH sama dengan konstanta. Maksudnya di sini nanti P1 ditambah setengah ru 1 V1 kuadrat ditambah ru 1 GH1 sama dengan P2 ditambah setengah P2 ditambah setengah ru 2 V2 kuadrat ditambah ru 2 GH2. Pada pipa mendatar, ini pipa mendatar, H1 sama H2 nya sama ya, jadi makanya rumusnya bisa disingkat jadi P ditambah setengah ru V kuadrat sama dengan konstanta. Teori Torricelli, kecepatan air keluar dari lubang, jadi V sama dengan akar 2GH. V sama dengan akar 2GH. Sedangkan waktu yang diperlukan zat cair keluar dari lubang hingga menyentuh lantai itu adalah T sama dengan akar 2H per G. T sama dengan akar 2H per G. Ini didapat dari turunan rumus dari kelas 10 tentang gerak lurus. Keterangannya H di sini adalah jarak permukaan zat cair terhadap lubang satuannya meter, G itu adalah percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. Jarak mendatar X, tempat jatuhnya zat cair di lantai terhadap dinding bejana, X sama dengan V dikali T, debit airnya Q sama dengan A dikali akar 2GH. A itu adalah luas penampang lubang satuannya meter kuadrat, V itu adalah kecepatan zat cair keluar dari lubang satuannya meter per sekon, T itu adalah waktu zat cair dari lubang sampai ke lantai satuannya sekon. Sekarang venturimeter. Venturimeter alat untuk mengukur kecepatan aliran zat cair dalam pipa. Rumusnya V sama dengan V di sini V kecepatan ya, sama dengan A luas penampang pipa yang sempit akar 2GH dalam kurung ru aksen dikurangi ru per ru dalam kurung A kuadrat dikurangi A besar kuadrat dikurangi A kecil kuadrat. A besar itu untuk luas penampang pipa yang lebih lebar, sedangkan A kecil tadi untuk luas penampang pipa yang lebih sempit. Venturimeter dengan pipa pengukur beda tekanan. Jadi kecepatan aliran air pada penampang lebar dihitung dengan V sama dengan A kecil, penampang yang lebih sempit tadi, akar 2GH per A besar kuadrat dikurangi A kecil kuadrat. Sekarang tabung pitot. Tabung pitot ini yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran gas. Rumusnya V sama dengan akar 2 ru aksen GH per ru. Bedanya apa? Ru aksen di sini maksudnya untuk massa jenis zat cair dalam manometer, sedangkan ru saja dia untuk massa jenis gas. Sekarang gaya angkat pada pesawat terbang. Kalian perhatikan gambarnya. Pada sayap pesawat berlaku persamaan Bernoulli. Karena sayap pesawat tipis, tinggi sayap dianggap sama. H1 sama dengan H2. Sehingga persamaan Bernoulli-nya menjadi P1 ditambah setengah ru V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah ru V2 kuadrat. Karena V1 kurang dari V2, maka P1 lebih dari P2. Nah, selisih antara sisi atas dan bawah sayap itulah yang menimbulkan gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Sekarang ini, alat penyemprot nyamuk atau parfum. Jika penghisap ditekan udara keluar dengan kecepatan dari lubang pipa yang kecil yang ada di ujung A. Nah, tekanan pada tempat ini menjadi sangat kecil sehingga cairan zat insektisida yang berada di ujung B terhisap menuju ujung pompa A. Cairan insektisida tersebut akan tersembur atau tersemprot oleh udara yang keluar dari ujung pompa A. Sekarang viskositas dan hukum Stokes. Viskositas atau bahasa yang kalian kenal adalah kekentalan, yaitu gesekan pada fluida.
Fluida baik zat cair maupun gas mempunyai viskositas. Jenis alat pengukur viskositas atau viskositas zat cair disebut dengan viskosimeter. Zat cair lebih kental dibandingkan gas, sehingga gerak benda di dalam zat cair akan mendapat gesekan yang lebih besar dibandingkan di dalam gas. Ini ada viskositas beberapa fluida. Oke, kalian bisa baca. Berikutnya hukum Stokes. Gaya gesek terhadap bola yang bergerak di dalam fluida diam disebut dengan gaya Stokes. Gaya Stokes dirumuskan dengan Fs sama dengan 6 pi mu r dikali dengan V. Fs itu adalah gaya gesekan Stokes satuannya Newton. Mu itu adalah koefisien viskositas satuannya Newton per meter persegi. R adalah jari-jari bola satuannya meter. V adalah kecepatan relatif bola terhadap fluida satuannya meter per sekon. Jika bola jatuh ke dalam fluida yang kental, selama bola bergerak di dalam fluida, pada bola bekerja gaya-gaya berikut. Yang pertama, gaya berat bola W itu berarah vertikal ke bawah. Gaya Archimedes FA berarah vertikal ke atas. Dan yang ketiga, gaya Stokes Fs berarah vertikal ke atas. Ini biasanya kalian percobaan hukum Stokes nih untuk misalnya kayak mengukur kekentalan oli mesin kendaraan, motor, mobil, ataupun minyak goreng. Kalian bisa melakukan percobaan kekentalan. Koefisien viskositas fluida dihitung dengan persamaan koefisien viskositas sama dengan 2/9 R kuadrat G per V dikali dengan ρ aksen dikurangi ρ, di mana ρ aksen adalah massa jenis fluida sedangkan ρ adalah massa jenis bola. Oke. Kalau kalian bertanya, buat apa sih belajar fisika capek-capek, nanti nggak dipakai nanti, apalagi mau masuk kedokteran, kayak gitu kan anak-anak teknik yang akan belajar. Sebenarnya enggak, nanti fisika itu akan tetap kalian pelajari di bangku universitas. Jurusan apapun selagi berhubungan dengan sains, kalian tetap akan menemukan materi fisika. Oke, berikut ini saya akan menjelaskan penerapan fisika dalam medis. Aliran zat cair melalui pembuluh darah. Untuk menjelaskan mengapa penderita usia lanjut mengalami pingsan, itu dijelaskan oleh hukum Poiseuille. Nah ini, cairan yang mengalir melalui suatu pipa kecepatannya berbanding lurus dengan penurunan tekanan dan pangkat 4 jari-jari. Nah ini hasil rumus Poiseuille. Nah ini pertukaran O2 dan CO2. Kalian bisa perhatikan gambar pertukaran pernapasan O2 dan CO2-nya di sini. Aorta itu misalnya 3 cm persegi, naik menjadi 600 cm persegi kecepatannya itu di pembuluh kapiler, kemudian turun lagi pada di vena cava. Terus ini pada saat kecepatan 30 cm per sekon, dia pipa kapilernya turun 1 mm per sekon, kemudian naik lagi di vena cava 5 cm per sekon. Nah ini tahanan terhadap debit zat cair, efek panjang pembuluh terhadap debit. Jadi makin panjang pembuluh diameter sama, zat cair akan mendapat tahanan makin besar, maka debit zat cair akan lebih besar pada pembuluh yang pendek. Kalian bisa perhatikan animasinya. Nah sekarang efek diameter pembuluh. Kecepatan aliran zat cair makin cepat pada diameter yang pembuluhnya makin besar. Coba kalian perhatikan ilustrasi gambarnya. Nah sekarang efek kekentalan. Ini adalah air, ini adalah air seperti darah itu yang kental. Darah kan nggak seperti air ya, kayak gini. Darah kan lebih kayak gini. Nah sekarang semakin kental zat cair, makin besar tahanan terhadap dinding pembuluh, sehingga dapat ditentukan konsentrasi sel darah merahnya. Ini air, ini plasma, dan ini darah. Nah di sini pada darah normal kekentalannya 3,5 kekentalan air, kekentalan 1,5 kali di atas normal, kekentalan 2 kali dari air. Jadi kekentalan 70 kali di atas normal, kekentalannya 20 kali air. Efek tekanan terhadap debit.
aliran air mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, aliran air sebanding terhadap perbedaan tekanan. Coba lihat ilustrasinya. Nah, sekarang bunyi jantung. Jantung itu diukur dengan alat stetoskop, yaitu untuk menentukan vibrasi jantung dan pembuluh darah besar. Karena aliran laminer dan turbulensi, hubungan EKG, bunyi jantung, ventrikel kiri dan tekanan aorta itu digambarkan dengan grafik ini. Nah, tekanan darah. Jumlah darah orang dewasa itu 4,5 liter. Dalam satu kali kontraksi, jantung terpompa 80 ml darah per menit. Beredar satu siklus dalam tubuh. Dalam siklus darah, 80% siklus sistemik dan 20% siklus paru-paru, sirkulasi paru-paru. 80% sirkulasi sistemik itu 20% di arteri, 10% di kapiler, dan 70%-nya itu terjadi di vena. 20% sirkulasi paru-paru itu 7% di kapiler paru-paru, dan 93% dari 20% tadi di arteri dan vena paru-paru. Tekanan darah sistemik ini adalah grafik tekanan arteri paru-paru. Tekanan rata-rata itu menentukan banyaknya darah yang mengalir tiap satuan waktu. Rumusnya P rata-rata sama dengan 1 per T besar integral batasnya 0 sampai T, P besar dalam kurung T terhadap waktu dt. Membran kekentalan terhadap pembuluh darah, lambung, usus, alveoli, dan lain-lain. Bentuknya itu silinder, bola, atau gelembung. Seperti ini. Jadi kalau silinder rumusnya P sama dengan tegangan dibagi dengan jari-jari. Sedangkan kalau dia bola atau gelembung, P sama dengan 4 gamma dibagi dengan R. Alat ukur tekanan zat cair yaitu tonometer. Untuk mengukur tekanan intraokuler menderita glukoma, harga normal tekanan intraokuler itu 12-23 mm Hg. Sistometer untuk mengukur tekanan kandungan kencing. Terdiri dari pipa kapiler yang mengandung skala cm H2O terhubung ke jarum melalui pipa karet. Nah, perbandingan orang dewasa itu 30 cm H2O pada penderita prostat hipertrofi mencapai 100 cm H2O baru terjadi pengeluaran kencing. Ini mekanisme paru-paru. Terdapat pleura visceralis yang menjadi satu dengan jaringan paru-paru. Di luarnya terdapat pleura parietalis. Ruangan pleura visceralis dan pleura parietalis adalah ruang intrapleural. Nah, ini adalah pleura parietalis, pleura visceralis. Ini adalah ruang intrapleural. Nah, inspirasi itu 80% itu ada nitrogen, 9% oksigen, dan 0,04%-nya adalah karbon dioksida. Sedangkan pada ekspirasi itu 80%-nya nitrogen, 16%-nya oksigen, dan 4%-nya adalah karbon dioksida. Udara yang dihirup sebanyak 10 kg, maka absorpsi udara lewat paru-paru yaitu 0,5 kg. Ini gambaran kalau dibuat animasinya pleura visceralis dengan pleura parietalis. Ini anggaplah ruang intrapleural. Nah, jika piston ditarik, maka volume di ruang intrapleural itu meningkat sedang mengalami penurunan tekanan. Pada penyakit fibrosis paru-paru, pembentukan jaringan pada paru-paru, piston ditarik, pernya lemah sehingga perubahan tekanannya jadi kecil. Itulah terjadi kompliensi. Orang dewasa itu 0,18 sampai 0,27 liter per centimeter H2O. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak telah semangat belajar daring fisika. Patuhi protokol kesehatannya. Jika ada kesalahan, saya
Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.